Pada tahun 2017, prevalensi penyakit Parkinson disease sebesar 1 juta individu yang mengalami penyakit ini, dan total beban ekonomi sebesar 51, miliar diperkirakan di Amerika Serikat. Dalam laporan yang et al. Tahun 2020 menyebutkan bahwa program Medicare menanggung bagian terbesar dari kelebihan biaya medis, karena sebagian besar pasien Parkinson disease ini berusia di atas 65 tahun, dan prevalensi penyakit Parkinson diproyeksikan akan meningkat lebih dari 1,6 juta dengan proyeksi beban ekonomi total sebesar 79 miliar di tahun 2037 mendatang. Berikut ini terdapat berita mengenai Parkinson disease itu. Dunia. Dan di Indonesia, sekitar 400.000 orang mengidap penyakit yang merusak saraf otak itu. Nama penyakit ini sebenarnya berasal dari nama seorang dokter Inggris, James Parkinson, yang mempublikasikan pertama kali penyakit kerusakan otak ini. Parkinson dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, misalnya cedera kepala atau paparan pestisida. Pria secara umum lebih berisiko terkena penyakit ini dibandingkan wanita. Gejala umum yang ditunjukkan orang dengan Parkinson adalah gemetar, pergerakan lambat, otot kaku, masalah pada keseimbangan, dan hilang pergerakan refleks otomatis seperti tersenyum atau gerakan tangan mengayun ketika berjalan. Selain Muhammad Ali, sejumlah tokoh dunia pun pernah menderita penyakit Parkinson. Di antaranya aktor Hollywood Michael J. Fox dan Robbie Williams, serta pemimpin Katolik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaila Iqbal. Saya merupakan salah satu mahasiswi pada program Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. Berikut ini saya akan mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Classic and Evolving Animal Models in Parkinson's Disease. Baik, ini yang akan menjadi topik presentasi pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana sih sebenarnya pengembangan model hewan Parkinson disease, yaitu pada hewan rodent dan juga banyak hewan-hewan lain seperti hewan tikus. Nah, ini akan dibahas pharmacological animal model, kemudian untuk menginduksi neurotoksin agar si tikus terkena Parkinson disease. Selanjutnya yang akan membantu penelitian farmasi di era mendatang. Ini adalah sumber pustaka dari presentasi ini. Baik, saya mulai untuk yang pendahuluannya. Sebenarnya apa sih sebenarnya Parkinson disease itu? Nah, ini gambar dari otak ya, terdapat dopamine pathway atau jalur dopamin, striatum yang terbagi atas dua, ada putamen dan caudat nucleus, dan yang ketiga ada substantia nigra atau yang dikenal dengan singkatan SPNC, substantia nigra pars compacta. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson ini adalah penyakit neurodegeneratif progresif dengan gejala motorik dan non-motorik. Penyakit ini ditandai dengan degenerasi neuron dopaminergic di substantia nigra pars compacta atau yang disebut dengan NSPC dan defisiensi dopamin di daerah striatal. Penyakit ini menyebabkan sekitar 50-70% kehilangan neuron dopaminergic di substantia nigra pars compacta, kehilangan banyak dopamin atau DA di striatum, dan keberadaan badan Lewy atau yang dikenal dengan singkatan LB sebagai inklusi intrasitoplasma. Nah, yang kedua yaitu mengenai cellular model atau model selular. Yang pertama yaitu garis sel SH, SY5Y banyak digunakan karena mereka meniru tingkat dopamin yang terganggu dan untuk mempelajari toksisitas saraf yang diinduksi MPP+, ion metil phenylpyridine atau yang dikenal dengan MPP+, diinduksi kematian sel SH/SY5Y. Juga telah digunakan dalam studi Parkinson disease. Yang kedua yaitu PC12 sel, yaitu garis sel PC12 ini dipertahankan dalam media pertumbuhan yang tepat, di mana mereka berkembang biak, mensintesis, menyimpan, dan dapat dirangsang untuk melepaskan katekolamin, yaitu dopamin dan norepinefrin. Kemudian sel-sel ini dapat mengalami diferensiasi neuronal saat terkena faktor pertumbuhan saraf yang berguna dalam studi Parkinson disease. Yang ketiga yaitu sel
LUHMAS atau Lone Human Mesencephalic. Nah, sel LUHMAS ini dikembangkan dari jaringan mesencephalic yang ada pada janin manusia. Sel-sel ini terlebih dahulu diabadikan dengan menggunakan endogen VMYC, kemudian diubah menjadi fenotipe dopaminergic. Sel yang digunakan menunjukkan fenotipe dopaminergic yang kuat dengan sensitivitas MPP+, dan kadar protein tirosin hidroksilase yang tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu primary dopaminergic cell culture atau kultur sel dopaminergic primary. Nah, kultur sel ini diperoleh dari mesencephalon, ventral embrio hewan pengerat, dengan hanya 5-10% dari neuron dopaminergic. Ekspresi berlebih A30P atau A53 alpha-synuclein menggunakan AAV menyebabkan penurunan regenerasi neuron dopamin dalam model lesi goresan, tetapi menyebabkan hilangnya sel TH. Nah, yang kelima yaitu yang selanjutnya, Human Induced Pluripotent Stem Cell atau yang disebut dengan iPSC. Nah, ini adalah derivasi dari sel induk berpotensi majemuk dengan diinduksi manusia, memungkinkan pembentukan sel yang membawa susunan genetik pasien. iPSC ini dapat menghasilkan atribut penyakit Parkinson disease tertentu yang tidak dimodelkan oleh berbagai model in vitro. Yang selanjutnya yaitu pharmacological animal models atau model hewan secara farmakologik. Nah, ini ada dua model. Yang pertama, Reserpin model. Nah, model Reserpin ini memberikan kontribusi penting dikarenakan untuk membangun hubungan antara penipisan monoamin dengan gejala Parkinsonism. Nah, ini dosis, rute, pemberian, keuntungan, dan kerugian pengguna Reserpin ini disajikan pada tabel 1. Nanti saya tampilkan di slide selanjutnya. Nah, Reserpin ini menghambat vesikular monoamin transporter 2 atau yang disebut dengan VMAT2 yang menyebabkan hilangnya kapasitas penyimpanan dan penipisan monoamina seperti noradrenalin, 5-hidrotriptamin, dan juga dopamin. Nah, kemudian yang kedua yaitu haloperidol model. Nah, haloperidol ini adalah obat antipsikotik topikal, memberikan efeknya dengan melawan reseptor D2 dan D1 dopaminergic dan memblokir transmisi saraf dopaminergic di striatal. Ini lebih lanjut menghasilkan pembakaran hilir abnormal di sirkuit ganglia basal yang menunjukkan kekakuan pada otot dan katalepsi dalam 1 jam injeksi, yaitu dosis yang diberikan 0,5 hingga 2 mg per kilogram berat badan pada hewan pengerat atau yang disebut dengan hewan rodent dan primata. Seiring dengan kekakuan, model ini juga menyediakan fitur seperti validitas wajah dan katalepsi yang tidak terkait langsung dengan Parkinsonism. Nah, yang selanjutnya yaitu yang akan saya tampilkan ini adalah tabel 1 yang merupakan neurotoksin untuk membuat hewan ini mengalami Parkinson disease, kemudian gen dan garis sel untuk screening agent anti-Parkinson. Nah, ini ada model Reserpin, kemudian hewan yang digunakan adalah tikus dan mencit. Kemudian dosisnya bisa kita lihat bersama, rutenya, mekanismenya, kemudian keuntungannya dan kerugian serta targetnya. Nah, kemudian yang kedua model haloperidol, yang selanjutnya adalah model 6-OHDA, dan yang keempat adalah model MPTP, dan yang terakhir paraquat. Nah, lanjutan dari tabel sebelumnya yaitu rotenon, amfetamin, model alpha-synuclein, LRRK2, dan PINK2, serta yang terakhir parkin. Nah, di sini untuk yang selanjutnya ini adalah lanjutan lagi dari tabel yang tadi. Ada model DJ1, kemudian SHSY5Y, PC12 sel LUHMAS, kemudian primary dopamine cell culture, kemudian iPSC. Nah, yang selanjutnya yaitu neurotoxin induced model of
penyakit Parkinson disease of Parkinson disease. Yang pertama ada 6-OHDA atau yang disebut dengan 6-hidroksidopamin adalah analog dopamin yang menyebabkan degenerasi neuron pada saluran nigrostriatal. Nah, ini adalah karena ketidakmampuannya untuk melewati sawar-darah otak, maka 6-hidroksidopamin ini perlu diberikan langsung di otak untuk menyebabkan gejala mirip Parkinsonisme pada hewan pengerat atau roden yang menjadi kelemahan utamanya karena instrumen bedah khusus dan keterampilan diperlukan untuk pengiriman otak langsung. Nah, kemudian yang kedua yaitu MPTP. Nah, di dalam mitokondria akumulasi MPP+ mengikat nikotinamida adenin di nukleotida atau yang disebut dengan NADH, tereduksi dan memasangkan transporter elektron dari NADH ke CoA. Nah, kemudian MPP+ ini menghasilkan efek penghambatannya pada kompleks dan secara selektif merusak neuron dopaminergik dengan menurunkan sintesis ATP dan juga menghasilkan reaktif oksigen spesies seperti radikal superoksida. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, paraquat. Hilangnya neuron dopaminergik dengan agregasi alpha-synuclein adalah jalur utama Parkinson disease, dan paraquat ini memainkan peran penting dalam penelitian karena kemampuannya untuk meningkatkan alpha-synuclein dan untuk menginduksi struktur mirip tubuh Lewy atau Lewy body di neuron dopaminergik atau yang disebut dengan tadi substantia nigra pars compacta. Namun, model tersebut tidak menunjukkan hubungan apapun antara stres oksidatif dan kematian sel saraf. Oleh karena itu, penggunaan paraquat ini dalam model Parkinson seringkali terbatas untuk mempelajari pembentukan Lewy body di neuron dopamin dan peran alpha-synuclein. Yang keempat yaitu rotenon. Rotenon ini pemberian intravena tidak hanya merusak neuron dopaminergik tetapi juga menunjukkan akumulasi alpha-synuclein pembentukan badan Lewy dan stres oksidatif. Namun injeksi rotenon intraperitoneal atau IP secara IP dilaporkan hanya memicu defisit perilaku dan neurokimiawi dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu amfetamin type psikostimulan. Metamfetamin dosis tinggi berulang menunjukkan deplesi dopamin di substantia nigra tikus. Beberapa penelitian telah melaporkan penipisan selektif neuron dopamin di substantia nigra tikus, primata, dan marmut. Kemudian 3,4-metil dioksimetamfetamin menunjukkan efek samping perilaku saraf terutama pada saraf sistem serotonergik. Dan yang keenam yaitu manganase induced Parkinsonism atau yang disimbolkan dengan MN. Nah, MN ini memberikan efek toksin neuropatologisnya pada ganglia basal, nukleus caudatus, dan putamen di striatum. Kemudian globulus pallidus atau yang dikenal dengan singkatan GP dan substantia nigra SN melalui transporter dopamin. Nah, manganase ini menargetkan daerah yang kaya akan dopamin di otak. Ia bekerja dengan meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif atau yang disebut dengan ROS sehingga mencegah fosforilasi oksidatif dan juga dengan meningkatkan laju oksidasi otomatis di dopamin. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah gambar dari mekanisme penyakit Parkinson yang diinduksi neurotoksin. Nah, di sini representasi skematis neuron di substantia nigra pars compacta dopaminergic yang menggambarkan target molekuler dari agen kimia yang digunakan untuk menginduksi Parkinson disease. Nah, setelah melewati sawar darah otak, kemudian MPTP dimetabolisme oleh enzim monoamin oksidase beta atau MAOB, kemudian menjadi metilfenilpiridinium atau yang disebut dengan MPP+, yang masuk ke dalam transporter dopamin dan merusak rantai transporter elektron yang menyebabkan kematian sel hingga menyebabkan oksidatif menekankan. Nah, kemudian membran sel silang paraquat dan 6-hidroksidopamin atau yang dikenal dengan 6-OHDA melalui transporter dopamin dan meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies yang mengarah pada degenerasi neuron dopaminergik. Selanjutnya, gambar kedua yaitu menunjukkan mekanisme penyakit Parkinson yang diinduksi secara genetik. Representasi
skematis menggambarkan target untuk modifikasi gen yang menginduksi penyakit Parkinson disease ini dengan degenerasi neuron dopaminergic. Mutasi genetik pada gen PINK, nah bisa kita lihat pada gambar, dan juga di G1 atau DJ1, alpha-synuclein menghambat kompleks rantai transporter elektron yang menginduksi stres oksidatif dan meningkatkan pembentukan ROS. Stres oksidatif menyebabkan kesalahan pelipatan protein dan membantu pembentukan badan Lewy yang menyebabkan peradangan saraf dan kematian sel. Mutasi pada sel LRRK2 menyebabkan toksisitas saraf dopaminergic dan kematian sel. Mutasi genetik pada Parkin menyebabkan ubiquitin proteasome system atau yang dikenal dengan UPS dan disfungsi sistem yang merusak neuron dopaminergic dan menyebabkan apoptosis sel atau terjadi kematian sel. Yang selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan yaitu genetic animal model. Nah, yang terbagi atas 5, yang pertama alpha-synuclein. Sebelumnya di sini ada definisi dari apa sih sebenarnya genetic animal model. Nah, ini adalah studi tentang mutasi genetik pada penyakit Parkinson didasarkan pada kemiripan klinis antara bentuk sporadis dan berbagai mekanisme umum yang membantu dalam identifikasi jalur molekuler dan biokimia yang berkontribusi pada patogenesis penyakit. Yang pertama untuk genetic animal models ada alpha-synuclein. Nah, gen alpha-synuclein ini berperan penting dalam daur ulang vesikel sinaptik. Mutasi missense pada gen alpha-synuclein ini yaitu PARK1 yang mengkodekan substitusi A30P, A53T, dan E4GK mengarah pada tipe familial Parkinson disease yang dominan. Selanjutnya yang kedua yaitu LRRK2. Mutasi pengulangan kinase 2 yang kaya leusin diketahui menghasilkan bentuk dopamin autosomal lambat. Kemudian G2019S yaitu mutasi pada domain kinase dan R1441C mutasi pada domain guanosin trifosfat merupakan mutasi yang paling sering terjadi pada LRRK2. Ekspresi berlebih dari LRRK2 menghasilkan model tikus dengan neuron dopamin nigrostriatal yang ringan atau tidak ada yang terganggu dari substantia nigra pars compacta. Kemudian yang ketiga yaitu PINK1. Tikus kinase 1 yang diinduksi peten PINK1 mengembangkan penurunan kadar dopamin yang tergantung pada usia. Pada striatal dengan aktivitas motorik yang rendah tetapi tidak ada kelainan utama yang diamati pada tingkat neuron dopamin dan dopamin di striatal. Kemudian yang keempat yaitu Parkin. Nah, mutasi pada gen Parkin ini menyebabkan onset dini penyakit Parkinson disease dan bertanggung jawab atas setengah dari kasus penyakit Parkinson sebelum usia 30 tahun. Setiap perubahan pada gen Parkin ini menyebabkan gangguan mitofagi, akumulasi protein, dan disfungsi mitokondria atau mitochondria dysfunction. Ini juga memainkan fungsi penting dalam ubiquitin proteasome system atau yang disebut dengan UPS. Dan yang terakhir yaitu di sini ada DJ1 atau DJ1 part 7. Nah, PARK7 ini perkembangan mencit DJ1 backcross pada background C57 dan BL6 menghasilkan hilangnya neuron dopamin pada substantia nigra pars compacta dan degenerasi progresif aksis nigrostriatal. Tikus ini juga menunjukkan defisit perilaku motorik yang bergantung pada usia dan degenerasi bilateral progresif. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Model neurotoksik menunjukkan neurogenerasi nigrostriatal dengan kelainan motorik. Namun, pembentukan tubuh Lewy atau body Lewy tetap tidak konsisten. Yang perlu dibuktikan untuk mempelajari patogenesis dari penyakit Parkinson dalam model toksik. Lebih lanjut, model hewan transgenik memberikan berbagai pandangan untuk mempelajari patogenesis dari Parkinson disease atau pembentukan Lewy body atau tubuh Lewy, tetapi kekurangan neuronal
yang menjadi kelemahan utamanya. Selain itu, model genetik yang sering bermasalah dengan fenotipe yang tidak konsisten di antara garis sel dengan mutasi yang sama. Ini mungkin karena penyisipan transgen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian pada lebih dari satu baris sel. Saat ini, model hewan tidak hanya digunakan untuk mempelajari kelainan motorik, tetapi juga gejala non-motorik yang terlibat pada penyakit Parkinson disease. Sekian dari presentasi saya. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semisal ada pertanyaan, silahkan monggo teman-teman komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.